Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Uqaddimu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam baina majlisina hadha. Wabikulli maksudin kullu birahmatillahi ta'ala niyatan khalisah lillahi ta'ala minallahi ta'ala azza wa jalla subhanahu wa ta'ala insyaallah bi'aunillah birahmatillah biberkatillah nafi'atan warakatan alaina wa alaikum jami'an ayyuhal hadirun wa ayyuhal muslimun wa ayyuhan nas kulluhum ajma'ina amin 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 ya mujibas sa'ilina. Bincang santai di dalam situasi yang penuh dengan anugerah rahmat hidayah sekaligus tarbiyah di dalam kehidupan kita. Itu semua hanyalah sebagian kecil dari anugerah akbarnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Semoga dalam situasi yang kita alami dan kita rasakan sekaligus kita hajatkan untuk kita mendapatkan yang terbaik dari situasi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan anugerahnya berkat kepedulian para ulama-ulamanya yang mendarma baktikan hidup dan kehidupannya, ilmu dan seluruh kemampuannya, dedikasi dan kasih sayangnya sebagai penerus kemuliaan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita terbimbing, terarahkan dan mendapatkan asrornya untuk kita tersambung dengan syafaat, kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan istilah ittiba'an bi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da iktidaan bi ulama'illah jami'uhum khalifatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti satu hal yang saya ingat, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad al ulama hum khalifati man akramahum faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa ma'wahul jannah al hadis atau kama. Yang menurut bahasa masyarakat umum yang bisa dipahami, ya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, ulama-ulama itu adalah pengganti-pengganti. Barang siapa yang menghormati, menghargai, memuliakan para ulama, sungguh dia telah memuliakan aku, menghargai aku. Dan barang siapa memuliakan para ulama,
Sungguh dia telah memuliakan aku, dan barang siapa yang memuliakan aku, sungguh dia telah memuliakan Allah. Tidak ada yang paling tepat bagi pribadi-pribadi, masyarakat, bangsa, umat manusia yang melakukan hal termaksud. Tidak ada yang lebih pantas baginya kecuali surga hakikiyah setelah surga ma'rifah. Wahai saudara semuanya, hari kita kemudian di dalam kesempatan yang amat mulia ini, kita serukan dulu kalimat yang amat agung dan tiada bandingan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa aza jundah wa hazamal akzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Di dalam bincang santai ini kita mengingat kembali istilah yang sering kita dengar dari para ulama-nya Allah, yaitu ibadah. Banyak takrif mengenai ibadah, dan banyak pula yang mengambil pengertian-pengertian yang berbeda di dalam istilah memahami ibadah. Dan itu pun kemudian berakibat di dalam pensikapan, pensifatan maupun pelaksanaan daripada istilah ibadah menurut kepahaman dari masing-masing yang memahaminya. Kita mengambil yang paling penting saja, yang sering disampaikan oleh para ulama kita. Al-ibadah, ibadah itu adalah fi'lun mukallaf, sifat, sikap, perilaku, aktivitas pribadi manusia yang mukallaf, telah bertanggung jawab atas hukum-hukum. Dalam pengertian para santri di kampung-kampung kami, mukallaf adalah sudah balik. Artinya fi'lun mukallafun, aktivitas, perbuatan, amalia, pekerjaan hamba-hamba Allah yang namanya manusia yang telah akil balik. Perbuatan apa itu? Khilafu hawa nafsih, yang perbuatan itu setelah menyeluruh itu melepaskan diri dari keinginan pribadinya, menghindarkan diri dari segala dorongan dirinya di dalam rangka ta'ziman li rabbih, mengagungkan, memuliakan, memahasucikan, mentaati untuk kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Ghayat at-ta'dzim, di dalam sepuncak-puncak pengagungan. Sirron, baik secara pribadi karena aujalian karena secara rahasia atau secara terang-terangan, secara pribadi maupun bersama-sama dengan masyarakat yang lainnya. Iktidaan di aulia illa ulama illa,
Ai khalifatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seraya selalu meningkatkan kesadaran untuk menuntut ilmu, kepahaman untuk memahami ilmu, dan kesungguhan untuk memohon pertolongan kepada Allah supaya di dalam setiap kesempatannya mampu melaksanakan ibadahnya untuk memenuhi wad'un ilahi lidawil ukuri salimah, tata tertib, jaminan Allah, aturan Allah yang dianugerahkan kepada hambanya, para manusia yang mukallaf, yang sehat akal dan jiwanya. Untuk apa? Lisa'adah, supaya mencapai, mendapatkan sa'adah, kebahagiaan di dunia wal akhirah, di dalam urusan din, agama secara khusus, dunia secara umum, dan akhirat yang amat sangat penting, langgeng, abadi, dan itu adalah dambaan hamba yang berilmu dan beriman di dalam seluruh cita-cita. Wahai saudara, dalam bincang yang santai ini, mari kita kemudian mengingat kembali hal yang kita sebut ibadah. Maka di dalam pengertian ibadah, sering pula kita mendengar adanya pembagian tentang ibadah yang sifatnya adalah telah ditetapkan, telah ditentukan, baik niat, ucapan maupun pelaksanaannya, baik yang berhubungan dengan diri maupun lingkungan, maupun sesuatu yang menjadi kelengkapan hidup dan kehidupan kita dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ibadah itu sering disebut ibadah mahdhah. Maka di dalam urusan yang disebut ibadah mahdhah, disitulah kita dididik, dibiasakan, dilatih, ditarbiyah, kemudian dituntun oleh para ulama untuk bisa melaksanakan dengan sebenar-benarnya. Karena ibadah mahdhah itulah yang amat sangat penting dan inti bagi pribadi, yang dengannya kita akan mendapatkan manfaat, maslahat, martabat, yang dengan jalan itu kita bisa berbuat lebih baik di dalam ibadah ghair mahdhah bersama dengan masyarakat, bersama dengan penghuni alam, bersama dengan yang lain, bersama dengan manusia yang punya kepahaman yang lain, bersama dengan penghuni dunia ini yang punya prinsip dan kebiasaan yang berbeda dengan kita. Maka marilah kita kemudian menemukan dengan prinsip-prinsip tadi, ibadah mahdhah yang dijiwai oleh esensi yang benar,
yang dibenarkan oleh agama kita, oleh para ulama kita, oleh Rasul utusan Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahkan kepada kita anugerah hidup kehidupan dengan ibadah tadi, dan yang telah mengangkat derajat kita dengan ibadah, yang mengangkat ibadah kita ke hadratnya dengan ilmu, dengan iman, dan dengan ittiba kepada Rasulullah setelah iktidak di ulama ilahi khalifatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga esensi yang benar melahirkan semangat yang benar dan kemudian membuahkan ibadah yang benar, meningkat kepada mencerahkan intelektual yang benar, dan mengangkat derajat kita untuk sampai mendapatkan kecukupan di dalam hidup ini, harta yang benar, dan kemudian menjadikan aktivitas kita benar di tengah-tengah kehidupan, yaitu aktivitas sosial yang benar, yang bernilai maslahat dan manfaat, sehingga tercapailah apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin. Sadaqallahul azim ila akhir ayat. Kalian semua wahai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik umat. Dan sebaik-baik umat mestinya sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairukum anfa'ukum linnas al-hadis au kama. Yang terbaik, yang terpilih, yang terbagus di antara kalian semua wahai hamba-hamba Allah adalah yang paling banyak berbuat manfaat dan bermanfaat bagi segenap manusia. Wahai saudaraku, mari kita mengajar, belajar sesuai dengan apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Adibu auladakum bil Qur'an wa bi hubbi nabiyyi wa ahli baitihi al-hadis au kama qala." Didik, ajari, tarbiyah, bentuk, biasakan anak-anak generasimu dengan Al-Quran, dengan mencintai nabinya dan memuliakan Ahlul Bait. Mengapa dengan Quran? Hari ini kita di dalam situasi dan suasana memuliakan, mengagungkan, menikmati, mensyukuri adanya hari raya Aidil Adha tersebut, Idul Nahar atau Aidil Kurban. Itu semua kita mengerti, kita mendapatkan informasi validnya adalah dari para ulama, pasti melalui pedoman yang mulia, yaitu kitab suci Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dengan terkenal ayat-ayat Makkiyah, di Madinah yang terkenal dengan ayat-ayat Madaniyah. Dari demikian tidak terhingganya kandungan anugerah agung melalui wahyu Al-Quran. Kita sering mendengar bagaimana seorang pribadi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang diangkat menjadi Khalil Rahman berumah tangga, berketurunan. Maka diujilah beliau Ibrahim alaihissalatu wassalam di dalam rumah tangganya, dalam keturunannya. Untuk apa? Untuk betulkah Ibrahim masih melakukan ibadah dengan cara
khilafu hawa nafsihi ta'ziman li rabbih ghayat ta'zim sirran kana ujalian kana. Betulkah beliau telah menyembelih nafsunya, mengalahkan dirinya untuk mengimani Rabbnya, untuk mengagungkan Rabbnya, untuk mentaati Rabbnya, untuk ta'ziman li rabbi ghayat ta'zim. Tidak ada di dalam tujuan dan keberadaannya sebagai hamba, sebagai Ibrahim, sebagai manusia, sebagai keturunan Adam alaihissalam, Hawa alaihissalam. Beliau masih ada di jalan Shiratal Mustaqim. Maka terbuktilah dalam sejarah, dalam dialog yang amat penuh makna, beliau menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya bunayya ini arafil manami ani abbahu fanzur madza tara. Wahai anakku, di dalam tidurnya nafsuku, keinginan pribadiku, manusiawiku, aku diperintahkan oleh Allah melalui hatiku yang hakiki, hatiku yang penuh dengan nurani, untuk aku laksanakan pengorbanan dengan cara menyembelih dirimu. Fanzur madza tara, bagaimana menurut pemahaman dan pengertianmu. Maka jawaban itu, jawaban yang terkandung di dalam Quran, di dalam kejadian ini adalah makna yang amat luar biasa di dalam pengertian ibadah yang harus kita tauladani. Maka bagaimanakah jawaban si generasi muda, si anak tercinta, si Ismail alaihissalatu wassalam sebagai nabi yang soleh selanjutnya, rasul yang soleh selanjutnya, yang saat itu Rabbi habli minas shalihin, limpahkan kepadaku ya Allah anak keturunan yang soleh, generasi yang soleh, penerus yang soleh. Maka mari kita cermati sekali lagi. Maka beliau sang anak Ismail menjawab, ya abadi, wahai ayah bunda, if'al ma tu'mar, hendaklah engkau laksanakan apa yang menjadi wahyu yang diperintahkan kepadamu dari Gusti Allah. Satajiduni, dengan amat yakin insya Allah engkau akan mendapati aku, generasi mudamu, anak keturunanmu, penerusmu, minas sugirin, sebagai generasi muda, anak tersayangmu, penerusmu, yang akan menerima semua ini dengan penuh iman dan sabar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita tidak usah ungkap kembali, jagat membuktikan bagaimana berkahnya peristiwa itu terhadap kehidupan dunia, baik bagi umat Islam maupun manusia yang lain. Dengan apa? Dengan adanya kegiatan memelihara kambing, memelihara biri-biri, memelihara sapi, dan memelihara hewan-hewan yang amat sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, khususnya yang berhukum halalan thayyibah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran suci memerintahkan kepada hambanya, Bismillahirrahmanirrahim, kulu wasrabu halalan thayyibah wa malu salihah in kuntum iyyahu ta'buduna. Tidaklah engkau konsumsi yang halal, kau konsumsi yang bagus, kau konsumsi yang baik, yang berprotein, yang bergizi, yang bermineral, yang bervitamin, yang mempunyai nilai manfaat bagi kehidupanmu. Kemudian wa malu salihah, dalam kau beraktivitas dengan prinsip kesalehan, kesalehan esensial, kesalehan spiritual, kesalehan
ritual, kesalehan intelektual, kesalehan material untuk engkau berkiprah di dalam kesalehan sosial. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau memang engkau, kalian semua, wahai hamba-hambaku, khususnya wahai manusia, lebih khusus lagi hamba yang beriman, hanya kepadaku saja kalian beribadah, mengabdi dan menjalankan hidup dan kehidupan untuk selalu dekat dengan aktivitasmu, baik yang ada di hatimu, di ucapanmu, dan di perbuatanmu, dan benda-benda yang kau gunakan untuk piranti, sarana, prasarana melaksanakan pendekatan ibadah yang hari ini orang sering menyebut dia adalah kurban.